Baik teman-teman, di video part 2 ini kita melanjutkan video yang pertama, yaitu tentang power supply yang dibebani resistor di seri, di paralel, dan seri paralel. Oke, untuk tugas pertama dan kedua sudah. Sekarang kita next ke tugas yang ketiga, praktik ketiga ya. Jadi kalau tugas pertama, tugas kedua ini kan kita gini, constant current source yang dirangkai seri 2 resistor 10 ohm. Sedangkan tugas ketiga ini dia constant voltage source. Jadi untuk rangkaian ini 2 buah resistor dirangkai secara paralel. Nah, nanti tegangannya ini akan tetap, yaitu 5 volt, namun arusnya akan bertambah. Mengapa? Karena nilai resistornya ini akan terbagi menjadi 2. Misalnya ini ada rumus resistor gini ya, resistor paralel. Ini hasilnya masih sini, berarti jika ini dibagi, ini 2. Oke, ini udah saya buatkan ya. R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Oke, nah karena penyebutnya ini udah sama, yaitu sama-sama 10 ohm, langsung saja kita tambahkan ya. Tambahkan pada bagian nih bilangan yang atasnya, yaitu ini 1 tambah 1 2, dan untuk 10 nya ini tetap karena sudah sama penyebutnya. Jadi kalau di paralel 2 biji sama dengan 5 ohm ya, 5 ohm. Oke, untuk memastikan coba kita cek. Ini bisa pakai multimeter digital ya, digital. Oke, digital. Saya akan paralel 2 buah resistor 10 ohm. Apakah benar hasilnya 5 ohm? Ya. Oke. 1. Nah. Oke, saya ukur. Nah, hasilnya benar ya, 5 ohm sesuai dengan rumus. Oke, selanjutnya di praktik ini kita akan mencari tegangan R1 dan R2. Karena ini dirangkai secara paralel, maka tegangannya akan sama ya, 5 volt sesuai sumbernya. Jadi langsung saja saya tulis 5 volt. Sekarang kita cari arusnya, berapa sih arusnya ini? Lalu kita rangkai sesuai dengan skema. Jadi ingat, untuk yang ini blok bagian dari ini. Oke, ini sudah termasuk power supply-nya yang ini. Semua udah jadi satu di sini. Yang blok ini ya, yang blok ini udah jadi satu. Jadi tinggal outputnya saja. Ini plus, ini minus ke resistor. Oke, langsung kita rangkai. Kita rangkai sesuai skema. Jadi karena ini pengukuran ampere meter DC nya ini kurang akurat sesuai dengan praktik part 1, jadi saya pakai saja yang ini ya sebagai pengukur arusnya, yang multimeter digital. Kemungkinan ini baterai yang habis atau apalah. Mungkin untuk akurasinya sih bener sih. Ini kelasnya, ini kelas kadar kelas ya. Ini ACC-nya 2%. Untuk mereknya Made in Japan. Oke. Untuk negatif dari power supply langsung saya sambung ke beban resistornya. Oke. Saya akan ukur dulu resistor totalnya ya. Total, coba akan saya ukur dulu berapa sih dari totalnya. Maka dari itu untuk multimeter digital saya pindah ke 10 ampere, untuk selektor ke ampere DC. Terus untuk ini probe merah per supply sama probe merah multimeter saya jadikan satu. Oke, sudah, dan saya coba yang di sini. Nah, tadi ingat ini sudah 5 volt ya, sudah 5 volt. Nah, ini harusnya terukur hampir
sekitar 900 mA. Coba kita lihat di multimeternya. Oke, sesuai ya. 0. Oke, ini ya. Ini terukur 0,9 ampere. Jadi sesuai dengan yang ada di skala power supply-nya. Oke, jadi untuk arus totalnya, oke ini sudah panas. Saya coba dulu. Saya langsung tulis saja. Untuk arus totalnya ini 0,9 ampere atau 9 tadi berapa ya? 9 ampere. Tadi 930 ya? Bentar. Nah, 932. Oke. Atau 932 miliampere. Nah, sekarang kita coba ukur untuk R1-nya berapa. Jadi untuk itu kita pilih saja satu resistor. Baik, ini saya pakai untuk R1, ini R2. Jadi untuk pengukuran arus ini kita sambungkan probe hitam dari multimeter pada bagian yang positif ke R1. Nah, ini terukur 489, oke. 489 mA. Terus untuk R2-nya R2 ini terukur 472. Terus 72 mA. Oke, sudah. Jadi ini kalau di total hasilnya 900. Jadi jika dikalkulasi arus dari R1 ini dengan arus R2 ini hasilnya 489 ditambah 472 mA, hasilnya 970 mA. Jadi hampir 1 ampere ya untuk arus konsumsinya. Oke. Terus ini sudah kita ketemu, kita next ke praktik yang keempat. Jadi ini rangkaian gini ya, rangkaian kombinasi antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Oke, kita langsung ke praktiknya. Oke, begitu kita sabut dulu untuk probe hitam untuk power supply-nya yang positif. Oke, ini kita lepas, terus kita rangkai seri. Oke, udah. Terus untuk kedua ujung ini kita pasangkan resistor. Sebentar, ini agak kurang kencang. Baik teman-teman, ini adalah rangkaian kombinasi, yaitu ini rangkaian seri dan keduanya ini adalah rangkaian paralel sesuai dengan skema yang ini. Oke, sekarang kita cari tahu dulu berapa sih resistor totalnya. Ketika ini nilainya gini ya, 10 ohm sesuai dengan resistor yang ini nilainya. Jadi ketika R1 dan R2 ini ditambah jadinya 20 ohm. Itu kita memasukkan ke rumus 1/20 tambah 1/10. Oke teman-teman, kalau ini dihitung secara mendalam pastinya akan banyak ini ya, menghabiskan buku dan waktu juga. Mungkin akan saya langsung aja tulis jawabannya dengan cara mengukur R-nya langsung. Oke, ini saya hitung sih perkiraan 6,6 deh jawabannya, 6,6 ohm. Coba kita ukur 6,6 ohm apakah benar. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada dosen saya masuk. Dan benar ini terukur 6, sebentar. Ini 6,6 ya, 6,6. Oke, sesuai dengan hasil
hitung saya sendiri 0,6 ohm, 6,6 ohm. Oke, sekarang kita ukur dulu tegangannya. Tegangan di PR1. Untuk tegangan totalnya ini pastinya 5 volt. 5 volt, oke, sudah. Terus kita rangkai dulu, coba kita seri dengan positif. Ini sebagai ini ya, sebagai positif, kita tancap di sini. Sudah. Terus untuk yang negatif yang ini. Untuk arus total kita cek aja yang di sini. Atau kita rangkai juga ini sebagai pengukuran lain. Oke, ini terukur ini 200, 400, 600, 800. Ini sekitar di 700 mA ya. Baca di sini. Oke, ini 0,717 ampere. Jadi sesuai dengan yang di skala tegangan DC-nya. Ini 0,7 ampere. Oke, sudah ya. Sekarang kita ukur dulu tegangannya pada masing-masing resistor. Oke. Ya. Ini ke sini. Terus untuk yang merah ke sini. Ups. Voltmeter kita pakai yang ini. Oke, sekarang kita ukur R1. R1 ini yang ini. R positif berarti yang ini dia yang ini. R1 yang ini dia. Oke, cara mengukurnya begini. Oke. Jadi cara mengukurnya itu di sini probe merah dan di sini probe hitam. Maka didapat hasil 2,5 lah, 2,5 volt. Oke, begitu. Terus untuk R2 dari tengah ke negatif. Negatif kita pasang di sini dan terukur di sini. Nah, ini terukur 2,48 volt. Terus untuk R3 karena ini dirangkai secara secara paralel dengan sumbernya, jadi untuk itu saya pasang di sini aja ya. Oke, ini terukur 4,97 ya, 4,97 volt. Jadi jika 2,5 ditambah 2,4 berarti 4,9. Baik, untuk hasilnya ini 2,5 atau 2,50 ditambah 2,48 volt, hasilnya 498 ya. Sesuai dengan mendekati hasil dari tegangan sumbernya. Untuk tegangan sumbernya mungkin ini saya ganti saja menjadi 4,97 volt. Oke. Untuk arusnya kita cek. Oke, sekarang kita putus dulu. Untuk pengecekan arus, mungkin untuk tegangan di sini gini ya, saya putus. Di sini kabel positif dan di sini negatifnya. Jadi begitu untuk pengecekan arus jika di seri. Oke, yuk kita langsung cek. Oke, positif. Oke, sudah. Terus ini yang probe sumber, terus ini yang sumber ke resistor yang paralel. Untuk multimeter kita arahkan ke mode ampere ya. Sudah. Nah, di sini di power supply terukur 700 mA. Dan sedangkan di sini terukur 250 mA, oke. 0,25 mA. Terus kita cek yang resistor. Terus sekarang ini
seri. Oke, kita lepas dulu. Oke, di sini yang positif. Dan di sini yang positifnya juga, di sini negatif. Oke, di meter ampere power supply masih sama 700 mA, dan untuk di multimeternya terukur 250, sama seperti yang R1 nya. Oke, untuk yang jika diukur R yang 10 ohm, coba kita ukur ya, R 10 ohm. Jadi untuk R1 dan R2 kita rangkai dulu. Kita rangkai gini ya, rangkai secara seri. Oke, sudah. Nah, sebentar. Oke, ini sudah rangkai seri. Nah, terus untuk yang jalur positif ke rangkaian seri resistor kita sambung. Nah, dan rangkaian yang ini kita pasangkan sumber yang positif dari kabel merah. Oke, ini masih gini ya, masih sama 700 mA. Kita coba lihat berapa sih konsumsi arusnya. Ini di 0, bentar. Oke, ini masih di gini ya, masih di 700 mA. Dan untuk pengukuran resistor yang sendiri ini, yang ini terukur 400 0,45 mA. Jadi jika di total 250 berarti 0,5, terus ini ditambah 0,4 berarti sekitar 900 ya, 950. Harusnya ini sih 950 nih, 0,65 mA. Tapi di sini kok beda ya, yang sama yang di layar nih. Kok beda ya? Bentar. Harusnya sih cara teori harus sama sih. Ini dah. Ini di 700. Total ini total ampere meter PSU 0,7. Harusnya sih segini ya, harus totalnya. Mungkin ini terjadi suatu kesalahan pada sistemnya. Mungkin coba saya akan ulang ya untuk memastikan ini kok bisa beda ya. Saya akan coba ulang yang bagian resistor yang di paralel saja, yang ini paralel. Sumber saya pasang yang ini. Bentar, lepas sumber. Sumber, oke, sini. Nah, ini kok sama juga. 7. Oke. Mungkin ini karena pengaruh dari nilai resistansi resistornya. Karena ini saya pegang sih agak panas ini, agak panas. Kemungkinan nilainya ini berkurang atau menurun. Jadinya terpengaruh ke konsumsi arusnya. Seharusnya ini sesuai dengan layar ampere meternya ini sama di layar ini. Tadi kan di sini kan terukur ini, terukur 0,7. Harusnya itu sesuai dengan 0,7 ampere. Tapi di sini setelah saya kalkulasi arus R1, R2 dan R3 ini totalnya malah 0,9 mA. Jadi begitu mungkin terjadinya suatu perbedaan
atau ukuran yang dipengaruhi oleh nilai resistansi. Oke, untuk itu kita lanjut ke pengukuran praktik yang kelima, yaitu merangkai. Ini saya pas dulu ya, biar agak panas ini. Panas. Kita coba dulu yang ini, rangkai 2R di seri dan 2R di paralel. Tadi kan ini kan gini, 2R di seri dan 1R di paralel. Sekarang kita coba yang duanya. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Ini udah mulai dingin ya, dingin. Ini kalau pakai papan breadboard baru enak nih ya. Mungkin ini karena nilai R-nya yang sangat daya R-nya sangat besar, jadi nggak bisa dipakai di breadboard. Breadboard itu seperti gini ya, seperti sebuah papan, namun sudah ada jalurnya sendiri, jalur khusus rangkaian dan jalur khusus tegangannya, seperti papan PCB ya, namun sudah ada jalurnya. Jadi itu enak banget dipakai buat praktik seperti prototipe percobaan, terus itu prototipe rangkaian kontrol. Oke, untuk rangkaian seri dan paralelnya udah begini ya, udah. Oke, jadi ini dirangkai paralel dan ini rangkai seri. Untuk R totalnya itu jika saya hitung ya sendiri ya, hasilnya 4 ohm. 4 ohm kalau nilainya masing-masing nilai R ini sama, yaitu 10 ohm semua. Jadi kalau ada yang beda, misalnya 0,2 ohm antar keempat resistor ini, maka nilai R totalnya juga akan berubah. Oke, untuk itu saya akan coba ukur nilai resistornya. Oke, oke. Nah, ini terukur 39 ohm, hampir 4 ohm ya. Oke, jadi sudah sesuai dengan rumusnya, hanya berbeda 0,1 ohm saja. Oke, terus kita cari tahu dulu PR1. Kita gini ya, ini udah kita temu ini hasilnya 20 ohm dan jika di paralel hasilnya 4 ohm. Udah ya. Terus kita ukur dulu tegangan. Untuk itu power supply langsung kita tancapkan pada bebannya. Oke, jadi ini harus gini ya, harus cepat kita mengukurnya. Sekarang kita ukur dulu yang tegangan R1. Untuk R1 di sini. Ini sumber, oke. 1 2,45 volt. Terus R2 sini 2,47 volt. Nah, terus untuk R3 dan R4 nya, karena dia dirangkai secara paralel, maka tegangannya akan sama, 4,9 volt. Oke, udah kita temu. Sekarang kita ukur dulu arusnya, berapa sih arusnya ini yang ngalir. Oke, ini udah mulai hangat ya. Untuk arus totalnya ini sekitar 1,2 ampere ya, sangat besar. Jadi ini harus saya coba secara gini ya, secara singkat biar gak hangus resistornya. Untuk arus total ini tadi 1,2 ampere. Untuk tegangannya yang ini 4,9 volt. Kita ketemu. Sekarang kita ukur yang arusnya saja. Yang arus, oke, kita arus 1. Oke, ini yang R1.
pelan-pelan, sangat tajam. Oke, sudah. Nah, untuk probe voltmeter kita pindah dari ke 10 ampere. Selektornya kita pilih yang DC ampere. Oke. Terus untuk yang supply positif kita gabung jadi satu dengan probe merah voltmeter, dan yang hitam kita sudah tancapkan. Terus sebentar, yang sumber langsung kita hubungkan ke beban ini, terus yang langsung ke sini. Nah, ini udah 1,2 ampere dan terukur 2,4. Tadi terukur bentar agak 238 ya. Oke, 2,4 ampere. Ampere. 0,4 0,24 ampere. Terus untuk R2 nya ini udah mulai panas ya. Oke, sebentar. Oke dulu. Waduh, Oke, sudah. Positif kita sambung sini, negatif di sini, dan yang merah sumber di sini. Cukup 1,2 ampere dan terukur 2,47. 0,24 ampere. Nah, untuk arus yang ini, yang R3 dan 4 ini, hasilnya sebentar, seharusnya itu sih terukurnya 1,2 ampere, tapi coba kita ukur ya. Sudah, ini yang terlepas. Oke, sampai di sini. Nah, oke. Nah, ini terukur 0,9 ampere. 0,9 ampere. Oh ya teman-teman, tadi yang keempat ini sebenarnya untuk R1 dan R2 ini kita tidak hitung ya, gini ya hasil pengukurannya. Kenapa? Karena dia dirangkai secara seri. Jadi untuk di arus kedua R yang pertama dan R kedua ini sama. Jadi kita jumlahkan saja yang ini 450 ditambah 250 ampere. Hasilnya berarti oke, sesuai, yaitu 700 ampere. Jadi ini saya salah ya, tadi menerangkan 0,7 ampere. Jadi benar. Jadi ini bukan kesalahan dari rangkaiannya, melainkan dari kesalahan praktikum saya sendiri. Jadi ini hasilnya. Jadi benar, tadi kan ditambah 2. Bentar, ini panas ya. Oke. Benar, tadi ini hasilnya kan 2,4. Ini kan dirangkai secara seri, jadi harusnya ini sama. 0,24 ditambah 0,9, hasilnya berarti 1,14 ya. Bener ya? Jadi ini di total jika ini dihitung hasilnya 1,14 ampere. Jadi terdapat sedikit perbedaan dari 0,2 atau ke 1,14 ampere. Jadi ini benar dan hanya terjadi sedikit perbedaan. Coba kita ulang, lihat untuk skalanya. Oh ya, ini enggak begitu di angka 200 mA. Ini kayaknya di sekitar 1,8 ya. 1,8. Sorry. 1,18 kayaknya. Bentar. Sorry, ini salah tadi. 1,1
8 ampere. Oke, begitu jika dilihat secara detail skalanya. Nah, kita yang terakhir ini cukup gini ya, cukup menantang, yaitu kita merangkai dua buah power supply 1 dan power supply 2, kita rangkai seri, yang dimana di sini kita akan setting 5 volt, ini juga 5 volt. Untuk arusnya nanti bisa menyesuaikan dengan gini ya, dengan bebannya. Terus kita cari tahu dulu berapa sih tegangan totalnya, tegangan total, V total, dan arusnya total yang mengalir. Oke, langsung kita rangkai. Baik teman-teman, ini sudah saya rangkai ya sesuai dengan skema ini. Jadi untuk power supply nya ini saya rangkai keduanya secara seri. Jadi untuk ini yang PSU yang satu, ini yang PSU yang kedua. Jadi untuk PSU yang satu ini antara negatifnya, ini harusnya gini, negatif, sebentar, putus, ini balik. Jadi saya harus sesuai skema ya, dalam menerangkannya sesuai skema. Nah sudah ya. Jadi untuk PSU yang pertama itu, untuk negatifnya yang ini, untuk yang positif yang ini positifnya. Terus yang negatifnya ini saya rangkai seri dengan PSU yang kedua. Jadi negatif ketemu positif PSU yang kedua. Nih, negatif ketemu positif PSU yang kedua ini. Oke, terus untuk negatif PSU yang kedua ini mengarah ke beban yang ini dia, yang ini. Oke, sudah ya. Jadi coba kita ukur dulu apakah benar untuk settingannya ini sama-sama. Untuk sebentar. Oke, untuk arus kita nolkan dulu ya. Apakah benar settingannya ini 5 volt? Oke, untuk PSU yang pertama kita coba cek dulu ya. Di sini. Nah, oke, sudah sesuai 5 volt. Terus PSU yang kedua coba kita cek dulu, biar nanti hasilnya bisa akurat dalam memperhitungkan hasil. Nah, ini lebih ini ya, 0,1 volt. Kita setting dulu, define. Oke, nah sudah ya, mana-mana. Terus kita coba ukur dulu nilai total resistornya. Ini 5 ya, harusnya sih 50 ohm ini, 50 ohm. Oke, benar, 49,9. Oke, atau saya genapkan saja ke 50 ohm saja. Total 50 ohm. Terus untuk tegangan totalnya coba kita ukur tegangannya. Tegangan total itu jika positif PSU pertama kita ukur dengan negatif PSU yang kedua. Maka jika 5 ditambah 5 berarti 10 ya. 10 volt ya, 10 volt. Nah, untuk arus totalnya ini, arus total kita cek dulu ya. Ini diputus. Oke, total untuk negatif kita langsung tancap di sini. Dan untuk multimeter kita taruh di 10 ampere. Kita putar di selektor DC ampere. Ini udah tersambung untuk positifnya dari multimeter ke power supply di sini. Oke, kita langsung di sini tancap. Nah, ini karena masih 0 ampernya, yang ini juga 0, kita atur dulu ke keduanya. Oke, saya atur keduanya, bentar. Baik teman-teman, ini kontrol car-nya udah menyala, LED-nya ya. Dan ini juga sama, PSU yang pertama dan kedua. Sekarang kita atur untuk arusnya secara berbarengan.
Oke, ini belum. Sudah. Ini juga sudah. Nah, di sini terukur perkiraan 100 apa nih? 95 ya. 95 miliampere. Dan di sini juga sama 9, di sini kayaknya 80 miliampere kayaknya. Coba kita cek dulu ya untuk ini harus dari PSU pertama, PSU 1. Hasilnya ini 9. Ini tepat ya, ini pas di posisi 200 nih. 200 miliampere. Terus ini PSU kedua. Ini kok beda ya? Ini kok pas. Ini dadar. Ini gak pas nih. Gak pas ini atas nih. Ini mungkin 100 lah. Sorry, ini kayaknya 100 nih. 100 nih. 100 miliampere dan 100 miliampere. Sudah. Dan kita lihat harus totalnya. Di sini tertera 0,194 ampere. Oke. Terus total 0,194 ampere. Jadi 0,19 ampere ya. Oke, sudah. Sekarang kita cari tahu dulu berapa sih harusnya tegangannya. Oke. Tegangan seperti sini. Ini harus per setiap ininya. Oke, ini sudah ya. Tegangan untuk negatif kita tancap di sini. Terus untuk yang pertama dari sini ya. Ini R1, untuk R1 ini ya. Dari yang positif sebentar saya kebalik ini pasang probenya. Oke. Ke sini. Nah, sini terukur 2 volt ya. 2 volt. Terus ini 4 volt. Terus ini 5,9 ampere, 6 volt. 5,9 volt. Ini hampir 6 volt ya. 8 volt. 8 volt. 6 volt. Dan yang terakhir 10 volt. Oke, 10 volt pas 10 volt. Jadi sesuai ya. Untuk arus totalnya ini 0,19 ampere. Terus untuk tegangan totalnya 10 volt dan tegangan setiap R-nya ini selalu bertambah dari 2 volt ke 4 volt. Terus ke 6 volt, ini yang 6 volt ya. Ini saya anggap 6 volt, ke 8 volt dan ke 10 volt. Oke, untuk praktik yang kali ini kita sudahkan dulu karena sudah sangat panjang perjalanannya. Kita tutup sampai di sini dan terima kasih telah nonton dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Oke, bye.